Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang wawancara kami yang kemarin tentang pasca panen tanaman perkebunan teh. Next. Oke, saya akan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Humam Salam, NIM 215. Yang kedua ada Hana Zaki Noval dengan NIM 219 dan Isnaini Indonesia dengan NIM 222. Next. Selanjutnya latar belakang. Tanaman teh merupakan tanaman subtropis, tanaman memiliki dua nama ilmiah, yaitu Camellia thea di India dan Sri Lanka, dan Cohen Stuart dari Indonesia, menggunakan Camellia thiovera. Tapi sekarang terdapat seragaman nama ilmiah untuk tanaman ini, yaitu Camellia sinensis yang diperkenalkan oleh Opunzi. Next. Yang di sini yang kami jelaskan, yang pertama ada morfologi dan klasifikasi teh, yang kedua jenis-jenis teh, yang ketiga teknik dan mekanisme memanen teh, yang keempat pemetikan daun teh, yang kelima penanganan pasca panen teh. Next. Yang pertama, morfologi dan klasifikasi teh. Tanaman teh memiliki daun tunggal yang tersebar sekalian daunnya eliptis memanjang dengan pangkal daun meruncing dan tepi daunnya bergerigi. Bunga teh melamin 2 atau disebut hermafrodit dalam satu pohon memiliki kelompok bunga 5-6 dan berukuran tidak sama. Klasifikasinya, pertama ada Kingdom Plantae, divisionya Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Cutivillares, familia Testacea, genusnya Camellia, dan spesiesnya Camellia sinensis. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teh. Yang pertama itu ada teh olong. Teh olong adalah teh hasil semi-oksidasi enzimatis alias tidak bersentuhan lama dengan udara saat diolah. Teh olong terletak di antara teh hijau dan teh hitam. Fermentasi terjadi namun hanya sebagian, yaitu antara 30-70%. Hasilnya warna teh menjadi coklat kemerahan. Yang kedua ada teh hijau. Teh hijau diolah tanpa mengalami oksidasi, tidak memberi kesempatan terjadinya fermentasi. Setelah layu, daun teh langsung digulung, dikeringkan, dan siap untuk dikemas. Biasanya pucuk teh diproses langsung dengan uap panas dan disebut dengan steam atau digoreng dengan pan frying untuk menghentikan aktivitas enzim. Yang ketiga ada teh hitam. Teh hitam didapat dari hasil penggilingan yang menyebabkan daun terluka dan mengeluarkan getah. Getah itu bersentuhan dengan udara sehingga menghasilkan senyawa teh flavin dan tearubupin. Artinya, daun teh mengalami perubahan kimiawi sempurna sehingga hampir semua kandungan katein terfermentasi menjadi teh flavin dan tearubupin. Warna hijau bakal berubah menjadi kecoklatan dan sama proses pengeringan menjadi hitam. Next. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah teknik dan mekanisme pemanenan teh. Tanaman teh dipanen dengan cara dipetik. Fungsi dari pemetikan pucuk tanaman teh agar memenuhi syarat-syarat pengolahan di mana tanaman mampu membentuk suatu kondisi dan berproduksi secara berkesinambungan. Kualitas pemetikan teh dipengaruhi oleh waktu pemetikan. Waktu pemetikan dengan gilir dan sanca petik yang tepat akan menghasilkan produksi yang optimal. Ketinggian tempat akan mempengaruhi gilir petik dan waktu pemetikan tanaman teh. Mutu hasil teh bukan hanya ditentukan oleh ketinggian tempat tumbuh teh, melainkan dipengaruhi oleh sistem pemetikan. Selanjutnya, yaitu pemetikan daun teh. Pemetikan dilakukan pada bagian tanaman teh berupa pucuk dan daun-daun muda yang sudah memenuhi ketentuan dan berada pada bidang petik. Biasanya pada daun pertama, yaitu pada bagian pucuk hingga ketiga. Agar aroma dan rasa teh terjaga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu daun yang dipetik berwarna hijau muda. Yang kedua yaitu daun yang tidak terlalu lebar. Daun ketiga dari atas biasanya belum terlalu lebar mekarnya. Selanjutnya yaitu penanganan pasca panen teh. Yang pertama, proses pemetikan. Proses ini dilakukan dengan tangan agar lebih selektif. Apabila menggunakan alat pemotong, misalnya dengan ani-ani yang biasanya digunakan untuk memanen padi, batang keras pun kemungkinan besar akan ikut terpotong. Yang kedua yaitu pelayuan.
Proses pelayuan ini dilakukan dengan menggunakan sinar matahari selama 90 menit. Kemudian, dipaparkan di dalam ruangan untuk dilakukan kembali proses pelayuan selama 4-8 jam. Yang ketiga yaitu proses pengeringan. Pada proses pengeringan, dilakukan dengan panning system. Hal ini bertujuan untuk inaktivasi enzim agar fermentasi tidak sempurna atau fermentasinya parsial. Selanjutnya yaitu proses penggulungan. Proses penggulungan ini dilakukan dengan sistem open top roller selama 5-12 menit. Tujuannya adalah untuk memecah sel daun sehingga menghasilkan rasa sepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teh merupakan salah satu tanaman industri yang sangat penting. Dari tanaman ini, diambil daunnya yang masih muda, kemudian diolah dan digunakan untuk bahan minuman. Tanaman teh umumnya mulai dapat dipetik daunnya secara terus-menerus setelah umur 5 tahun. Dengan pemeliharaan yang baik, tanaman teh dapat memberi hasil daun teh yang cukup besar selama 40 tahun. Tanaman teh harus diperhatikan juga teknik pemetikannya untuk mendapatkan hasil mutu yang bagus. Selain itu, pemetikan juga diperhatikan cara penjemurannya untuk dikelola lebih lanjut ke tahap olahan yang terbuat dari teh. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.